Tapi kalau mau main ancam gitu ya, dengan kekuatan massa, kalian harus ingat, Pak Jokowi juga punya relawan yang jumlahnya ratusan kali lipat lebih besar dari semua yang kalian punya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sok-sokan dan main ancam. Padahal sebenarnya dia nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Ketua BEM UI. Karena belakangan tiba-tiba Ketua MUI ini memberikan ancaman kepada Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi diberikan dua pilihan gitu. Apakah Pak Jokowi akan turun dengan baik-baik dan damai atau dengan berdarah-darah? Karena kita sedang melakukan konsolidasi. Dalam beberapa bulan ke depan kita bisa pastikan dan saya jamin jumlah massa yang bisa kita kumpulkan 2, 3, sampai 4 kali lipat jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ngeri gitu ya. Udah kayak preman. Ini ketua BEM UI atau ketua preman nih. Ngeri gitu. Ya karena katanya gitu, kata ketua BEM UI ini, kalau Pak Jokowi nggak merespon maklumat yang dia bikin, yang mereka bikin dengan teman-teman mahasiswanya, ya maka ini akan berakhir secara berdarah-darah. Kita sudah melakukan konsolidasi mahasiswa. Dan saya penasaran gitu ya, maklumat seperti apa sih yang harus dijawab sama Pak Jokowi gitu ya? Yang kalau nggak dijawab, ini akan terjadi pengerahan massa 3 kali sampai 4 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kayak gimana maklumatnya? Sampai akhirnya saya coba cari tahu, ternyata mereka ini bulan lalu melakukan diskusi gitu ya, atau membuat maklumat dengan tema atau judul Tolak Pembunuhan Demokrasi. Dan ternyata orang-orang yang hadir dengan adik-adik mahasiswa itu adalah orang-orang mantan KPK. Ada Novel Baswedan, ada yang satunya lagi gitu ya. Oh, emang orang-orang bikin rusuh ini gitu ya. Ya karena kalau kita ingat-ingat gitu ya, dulu KPK itu sempat dijadikan tempat bagi adik-adik mahasiswa untuk melakukan konsolidasi demonstrasi. Masih di eranya Novel gitu. Oh, sekarang muncul lagi dia. Masih nggak kapok gitu ya. Nah, salah satu maklumat yang saya baca, salah satu poinnya adalah soal perpanjangan masa jabatan KPK. Itu coba mereka permasalahkan karena MK yang memperpanjang masa jabatan itu menurut mereka, adik-adik mahasiswa itu berpotensi disalahgunakan oleh pihak penguasa katanya. KPK bisa disetir katanya. Ini dalam logika saya itu nggak nyambung gitu. Kalau KPK memang bisa disetir, maka yang lama atau yang baru sama aja. Karena pada akhirnya KPK kan dipilih sama DPR, yang diusulkan oleh Presiden, sama aja. Kalau KPK memang bisa disetir, yang sekarang pun bisa, yang baru nanti pun bisa. Kalau pilihannya yang baru atau yang lama, ya pemerintah lebih mudah untuk mengendalikan yang baru gitu. Ganti aja semuanya dengan selera Pak Jokowi, bisa-bisa aja. Ya, jadi sebenarnya kan alasan MK untuk memperpanjang masa jabatan KPK sampai 5 tahun gitu ya, itu kan gara-gara KPK ini berbeda sendiri dibandingkan lembaga yang lain gitu. Kalau lembaga yang lain emang semuanya 5 tahun, cuma KPK yang 4 tahun gitu. Sehingga KPK itu dipilih presiden, dalam satu presiden bisa milih 2 kali KPK, dan ini memberatkan bagi KPK sendiri menurut pihak MK gitu. Makanya kemudian diperpanjanglah masa jabatannya. Kalau kalian nggak setuju, silahkan gugat ke MK. Bukan malah mengancam Pak Jokowi untuk diturunkan secara berdarah-darah. Wah, kita akan lakukan konsolidasi besar-besaran. 3-4 kali lipat massa lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Omong kosong kalian semua itu. Nggak ada gunanya kalian kuliah gitu. Masa keputusan MK mau salah-salahkan ke Pak Jokowi sih? Aneh gitu, gugatlah MK gitu. Kalau memang kalian keberatan, bukan malah mau mengancam-ngancam Pak Jokowi gitu. Lalu kemudian soal laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang oleh KPU itu dihapus katanya. Menurut kalian, wah ini harus diluruskan.
Ya sebenarnya laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu kan sebenarnya ada 3 jenis tuh. Yang dihapus itu laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan 2 lainnya laporan awal dana kampanye dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye itu masih ada. Jadi karena mengingat masa kampanye ini cuma 5 bulan dan KPU melihat bahwa kita harus efektif dan efisien gitu, makanya kemudian salah satu dari laporan itu dihapus gitu. Kenapa? Karena dengan 2 laporan aja itu sebenarnya sudah menjadi representasi atau mewakili laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ini. Sudah terwakili gitu. Makanya kemudian dihapus. Nah, KPU menghapus ini itu berdasarkan rekomendasi dari PPATK. Jadi semua kebijakan ini itu kan antara PPATK, KPU, dan Bawaslu. Kalau semua kesalahan ini, kalau semua perubahan ini kemudian disalahkan kepada Pak Jokowi dan kalian mau mengancam Pak Jokowi untuk lengser secara berdarah-darah, ini juga salah lagi gitu. Apa urusannya gitu sama Pak Jokowi? Kalau kalian mau protes, protes aja KPU. Ngapain ngancam-ngancam Pak Jokowi gitu. Lalu yang juga menarik perhatian saya adalah dalam salah satu maklumat yang disampaikan oleh pihak mahasiswa atau BEM UI ini, karena mereka mengungkit soal Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Karena katanya 2 orang ini itu adalah korban pembunuhan demokrasi. Kita ini negara demokrasi, jangan sampai dibunuh dan sampai kemudian membuat 2 orang yang berbicara, beropini, akhirnya masuk penjara. Ini pembunuhan demokrasi apa cuma? Urusan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti itu kan urusannya dengan Pak Luhut gitu. Itu urusan 2 pihak gitu. Kalau demokrasi itu hanya menjamin orang bebas untuk menyatakan apa saja. Bebas untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan. Itu demokrasi. Tapi semua pernyataan dan apa yang disampaikan oleh orang-orang Indonesia itu punya tanggung jawab dan beban yang dia emban gitu. Dia harus bertanggungjawabkan benar tidaknya. Jadi demokrasi itu tidak menjamin semua orang bebas berbicara apapun dengan sebebas-bebasnya, enggak gitu. Yang bebas itu cuma bicaranya, tapi beban atau tanggung jawabnya itu masing-masing gitu. Kalau ada orang bicara soal informasi hoax misalkan, seperti yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait, atas nama demokrasi dia bebas menyampaikan apa yang coba dia kemukakan kepada anak-anaknya atau kepada tim kampanye Prabowo misalkan dengan cerita-cerita hoaxnya. Dia punya kebebasan itu. Tapi itu juga harus dia pertanggungjawabkan gitu. Kalau hoax dia masuk penjara. Ini demokrasi gitu. Jadi nggak ada yang dibunuh dari demokrasi. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti hari ini sedang menjalani proses yang legal gitu. Kalau nggak ada demokrasi, maka si Haris Azhar dan Fathia ini udah mati duluan dia. Udah masuk ke laut misalkan tiba-tiba hilang, udah nggak tahu ada di mana. Itu yang terjadi di zaman Soeharto dulu. Tapi di era demokrasi, setiap orang mempertanggungjawabkan pernyataannya. Haris Azhar dan Fathia kalau yang punya data silahkan buka di pengadilan. Silahkan buka di persidangan. Pertanggungjawabkan setiap yang kalian sampaikan. Kalau kalian nggak punya berarti kalian ngarang. Kan itu yang diharapkan dari persidangan ini gitu. Masa iya kemudian ini dianggap sebagai bagian dari pembunuhan terhadap demokrasi? Terus yang tanggung jawab Pak Jokowi apa coba? Apa urusannya Pak Jokowi dengan ini? Ini kan urusannya Pak Luhut sama si Haris gitu. Lah kok Pak Jokowi yang mau dilengserkan apa coba? Jadi demokrasi itu sekali lagi hanya menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi tidak membuat semua orang jadi lepas tanggung jawab begitu. Demokrasi itu ya bebas tapi tanggung jawab dong. Bukan malah bebas dan nggak boleh diperiksa dan nggak boleh diatur-atur, nggak boleh diproses hukum. Kalau demokrasi yang seperti itu gitu ya, kalau demokrasi yang seperti itu yang kalian kehendaki, maka Ratna Sarumpait nggak boleh diproses hukum, sekalipun dia berbicara hoax misalkan. Apa itu yang kalian inginkan dari demokrasi gitu? Saya sih enggak gitu. Jadi dari semua maklumat yang saya baca, yang disampaikan oleh pihak mahasiswa dan Novel Baswedan dan kawan-kawannya gitu ya, saya nggak melihat ada kepentingan atau kegentingan bagi presiden untuk segera merespon atau menjawab maklumat ini. Presiden mau jawab apa gitu? Urusan MK memperpanjang masa jabatan KPK misalkan. Itu kan urusan MK. Kalian keberatan silahkan gugat MK. Pak Jokowi mau ngapain gitu?
mau membatalkan, intervensi dong gitu ya. Itu kan bukan proses hukum yang benar gitu ya. Lalu kemudian soal aturan KPU dengan PPATK yang sudah sepakat untuk menghapus salah satu laporan misalkan. Itu kan keputusan mereka. Lalu kalian mau berharap apa dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi mau ganti KPU misalkan. Atau membatalkan aturan-aturan yang ada di KPU. Kan jadinya KPU nggak punya independensi kalau kemudian Presiden melakukan itu. Jadi semua maklumat kalian ini memang nggak pantas untuk dijawab. Gitu. Pak Jokowi nggak perlu jawab. Kenapa? Kalau Pak Jokowi jawab, nanti malah mengganggu independensi masing-masing lembaga. Nanti dikatakan intervensi lagi gitu ya. Jadi saya ngelihat bahwa semua yang sudah terjadi gitu ya, dari perubahan atau keputusan MK itu sudah sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. Bahwa kalian nggak setuju silahkan kalian proses gitu. Tapi jangan ancam-ancam Pak Jokowi. Sampai kemudian mau turun dan berdarah-darah. Ya saya nggak ngerti gitu. Kalian boleh berbangga, kalian punya mahasiswa, ada banyak mahasiswa di Indonesia. Kalian boleh merasa gitu, mengaku bahwa diri kalian itu banyak jumlahnya. Silahkan. Silahkan. Tapi kalian harus ingat gitu. Bahwa Pak Jokowi dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan hari ini 82% itu kepuasan masyarakat Indonesia kepada Presiden Jokowi. Jadi kalau kalian ngancem-ngancem kayak gini, kalian berhadapan dengan 82% itu. Atau minimal dengan 53% pemilih Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Minimal itu gitu. Nah suara kalian ini seberapa banyak sih gitu ya? Kok sampai mengancam akan turun sejarah berdarah-darah, ini apa sih? Ya tapi terserah juga. Kalau mahasiswa sudah banyak yang frustasi gitu ya, sudah banyak yang nggak bisa lulus skripsi, maunya demo-demo aja, mau berdarah-darah aja gitu ya, mau mati cepat, ya silakan juga gitu. Sekalian kalian pindah ke Korea Utara deh. Ya mana tahu gitu, mahasiswa banyak yang frustasi gitu ya, keluar dari atau lulus dari kuliah susah untuk cari kerja, ngerasa akan jadi pengangguran dan sebagainya, ya terserah gitu. Kalau kalian mau berdarah silahkan gitu ya, mati-mati aja sendiri. Tapi kalau mau main ancam gitu ya, dengan kekuatan massa, kalian harus ingat Pak Jokowi juga punya relawan yang jumlahnya ratusan kali lipat lebih besar dari semua yang kalian punya. Ya kalian cuma bisa mengarahkan berapa orang sih dalam demonstrasi beberapa tahun terakhir ini? Berapa banyak gitu? Ratusan kali lipat lebih besar relawan Jokowi dibandingkan kelompok kalian gitu. Kalian itu nggak ada apa-apanya, kecil aja kalian ini. Jadi kalau si ketua BEM UI merasa dia sudah melakukan konsolidasi besar-besaran katanya ya, yang siap 3-4 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya jadi teringat dengan Amin Rais gitu ya. Apa jangan-jangan kalian satu frekuensi? Ya karena kok kebetulan sekali gitu kan, baru beberapa hari yang lalu Amin Rais itu mengancam Pak Jokowi untuk dilengserkan dengan people power. Jadi sekarang kalian gitu ya. Apa jangan-jangan sama kalian ini? Bohirnya sama atau gimana? Ya, tapi dari sini hikmahnya gitu ya. Bagi Amin Rais, nampaknya Amin Rais sudah bisa mati dengan damai gitu. Karena sudah bisa melihat kader-kader selanjutnya atau penerus-penerus selanjutnya atau Amin Rais KW gitu ya. Dari adik-adik mahasiswa yang coba ingin melakukan penurunan presiden secara berdarah-darah. Jadi Amin Rais gak perlu khawatir kalau dia besok atau lusa mati. Sudah ada penerusnya, sudah ada banyak KW-KW-nya. Yang kalau bicara suka ngancem-ngancem gitu ya. Apalagi saya juga lihat video si ketua BEM UI ini mengatakan, mempermasalahkan buzzer katanya. Kita harus hentikan alokasi dana buzzer kalau ada. Lah kalau ada katanya. Kenapa nggak kamu cek itu ada atau enggak? Kok masih bilang kalau ada? Karena aneh aja gitu. Bagi saya gitu ya. Saya juga kan orang yang sering disebut buzzer oleh banyak komentar-komentar di kolom YouTube ini gitu ya. Ada juga orang yang bilang kayak gitu ya. Kalau saya ini buzzer gitu ya, sekalipun misalkan ada banyak orang dijadikan buzzer gitu ya, kalian nggak perlu khawatir dengan buzzernya. Karena apa? Karena opini-opini yang saya sampaikan, kalau itu salah, sebuzzer-buzzernya saya, itu bisa dipatahkan dengan mudah kalau opini saya salah gitu. Nah pertanyaannya, bisa atau enggak kalian membantah opini saya? Kan itu.
Jadi bukan urusan buzzer atau enggak buzzer gitu. Karena repot juga, orang yang bela pemerintah dibilang buzzer, sementara yang kritik atau anti dengan pemerintah dibilang pahlawan. Pahlawan demokrasi gitu. Padahal nggak bisa opini lah. Ya kan repot gitu. Mau menjawab orang-orang ini gitu. Tapi ya sekali lagi saya coba sampaikan gitu ya. Semua orang yang membela Pak Jokowi minimal di channel ini semuanya dibiayai oleh saya sendiri yang didapatkan dari iklan. Dan kami nggak ada bantuan-bantuan dari pemerintah atau dana-dana APBN, nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Jadi semua orang-orang karyawan ini di Siwa TV, editor dan semuanya saya yang bayar gitu, nggak ada dana APBN, saya jamin itu. Jadi kalian sebelum bicara soal buzzer-buzzer dan sebagainya, saya persoalkan lagi, gitu. Saya tanya balik gitu. Jangan-jangan kalian buzzernya, buzzer oposisi, buzzer-buzzer PKS, jangan-jangan gitu, mana tahu. Gitu. Di PKS kan juga bisa bikin buzzer gitu kan. Mana tahu gitu. Jadi ya buat adik-adik mahasiswa, ya belajarlah dengan benar gitu ya. Jangan main ancam. Setelah lulus kuliah dan berbakti kepada bangsa Indonesia, berbuat lebih banyak kepada sesama. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Bukan malah main ancam-ancam kayak gini. Kalau kalian cuma bisa main ancam, jadi preman aja, nggak usah kuliah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.